الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه أهل الصدق والوفاء المكرمون. Para jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uhayyikum tahiyatan 'azimah, tahiyatan mubarakah min indillah. Para bapak sebagai perisai tulang punggung keluarga, ibu-ibu yang sabda Nabi surga berada di bawah telapak kaki ibu, remajawan, remajawati, cikal bakal pemimpin umat, ujung tombak perjuangan bangsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini terketuk hati saya untuk membawakan firman Allah Subhanahu wa taala yang teramat sangat singkat, namun begitu dalam maknanya, pengertiannya, yang mana ayat yang begitu singkat ini kalau kita amalkan, maka jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu singkat, Pak. Namun teramat sangat sulit untuk kita amalkan. Terkadang kita lupa apa firman Allah Subhanahu wa taala yang singkat namun penuh makna. Anishkurli wali walidayka. Allah Ta'ala telah menyatakan anishkurli wali walidayka. Bersyukurlah kepadaku dan juga bersyukur kepada kedua orang tuamu. Bapak Ibu mohon maaf kalau kita hanya bisa bersyukur kepada Allah, tapi kita tidak mensyukuri kedua orang tua kita, mohon maaf syukur kita kepada Allah tidak bakal diterima oleh Allah. Bapak Ibu mohon maaf kalau kita bisa bersyukur kepada kedua orang tua kita, tapi di samping itu kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon maaf syukur kita kepada kedua orang tua kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas bagaimana caranya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Bagaimana caranya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Seorang ulama yang terkemuka, Al-Imam Ibnu Uyainah, caranya kita bersyukur kepada Allah bahwasanya dengan jalan kita melaksanakan salat yang 5 waktu. Ya, alhamdulillah di antara kita insyaallah salat 5 waktunya tak tertinggal. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bisa diterima, Pak. Lalu bagaimana caranya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita? Caranya kita bersyukur kepada kedua orang tua kita, Ibnu Uyainah mengatakan, man da'a lil walidaini fi adbaris salawat faqad syakara lahuma. Siapa orang yang mendoakan kedua orang tuanya setelah salat, maka berarti dia telah bersyukur kepada kedua orang tuanya. Tuh. Makanya kita jangan sampai lupa. Kalau kita udah salat, kita doakan orang tua kita, Rabbighfir filli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Awas, ingat, hati-hati kalau kita tidak pernah mendoakan kedua orang tua kita, tarkud du'a lil walidain yudhiqul 'aisha. Meninggalkan doa untuk kedua orang tua kita itu dapat mempersempit ekonomi kita.
mempersempit, memperpicik kehidupan kita. Kalau kita ingin luas rezeki, kuncinya salah satunya adalah dengan cara kita mendoakan kedua orang tua kita. Terketuk hati saya untuk menyampaikan ada seorang yang durhaka. Ini emang anak yang durhaka bukan saja di zaman sekarang, Pak, Ibu. Tapi di zaman Rasulullah juga memang sudah ada anak yang durhaka kepada orang tuanya. Siapa namanya? Kana ala ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulun yusamma Alqamah. Mungkin namanya tak asing lagi di telinga kita. Dulu Bapak Ibu di zaman Rasulullah ada seorang anak yang bernama Alqamah. Ini menjadi bahan renungan untuk kita. Bagaimana Alqamah ini di zaman Rasulullah? Kana katsiral ijtihad wa 'azimas shadaqah. Ini Alqamah orangnya rajin beribadah. Ini Alqamah orangnya rajin untuk bersedekah, membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membutuhkan, dibantu oleh yang bernama Alqamah ini, Pak. Namun satu saat dia terkena penyakit, Pak. Penyakitnya itu sampai-sampai dokter tabib yang ada ketika itu tidak mampu untuk mengobati penyakit Alqamah. Yauman yamradu maradan syadidan istadda maraduhu. Penyakitnya begitu parah. Sampai sakit ini mendatangkan si Alqamah ini sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, istrinya diutus untuk datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika datang kepada Rasulullah, dia menceritakan kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, inna zawji fi naz'i ruhi." Ya Rasulullah, suamiku dalam keadaan sakaratul maut pada hari ini, ya Rasulullah. Dia ceritakan keadaannya, diceritakan penyakit-penyakitnya sebelum sakaratul maut. Lantas ketika mendengar hal itu, Rasulullah langsung bangkit bersama para sahabat ketika itu, Bapak Ibu. Datang menjumpai Alqamah, Rasulullah bersama para sahabat, "Intaliqu bina ilaih." Ayo, mari kita datang ke rumah Alqamah. Apa yang terjadi dalam diri Alqamah? Setelah datang ke rumah Alqamah, lantas bagaimana keadaannya, Bapak Ibu? Itu Alqamah ketika ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa tara halaka ya Alqamah?" Bagaimana keadaanmu ya Alqamah? Bagaimana kondisimu wahai Alqamah? Namun ketika ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa tara halaka ya Alqamah?" Bagaimana kondisimu wahai Alqamah? Lam yantif, ini Alqamah tidak bisa menjawab para jamaah sekalian. Ketika tidak bisa menjawab, kemudian ditalkinkan oleh Rasulullah. Diajarkan untuk dapat mengucapkan la ilaha illallah. Karena dia pengen wafat, Bapak Ibu. Karena dalam hadis baginda Rasul, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, dakhalal jannah." Siapa orang yang akhir ucapannya ketika dia menghembuskan nafas terakhir la ilaha illallah, maka jaminannya surga, kata Rasulullah. Tapi ketika ditalkin oleh Rasulullah untuk dapat mengucapkan la ilaha illallah, lam yantik, ini Alqamah tidak bisa menjawab. Tidak bisa mengucapkan syahadat ketika itu. Sampai Rasulullah dikatakan dalam hadisnya, yuqarriru minha miraran. Rasulullah mengulang-ulang beberapa kali ucapan syahadat agar Alqamah bisa mengikuti ucapan Rasulullah. Tapi dikatakan dalam hadis tersebut, lam yantik, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Apa kata Rasulullah ketika itu? Innahu halik. Wah, kacau Alqamah ini.
Kacau Alqamah ini kalau dia tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Lantas ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sebagian sahabat, "Alahu abun?" Wahai para sahabatku, apakah Alqamah ini masih memiliki seorang ayah? Dijawab oleh sebagian sahabat ketika itu, "Ya Rasul, inna abahu qad mata." Ya Rasulullah, mohon maaf, ayahnya telah wafat ya Rasul. Wa inna lahu umman kabiratas sinni. Kata sebagian para sahabat, namun ya Rasulullah, Alqamah ini masih memiliki seorang ibu yang keadaannya sudah tua renta. Masih memiliki seorang ibu yang keadaannya sudah begitu lemah. Tapi kata Rasulullah, tolong hadirkan ibunya. Bawa ibunya Alqamah ke hadapan saya, ke hadapan kita semuanya. Dipanggillah ibunya Alqamah ini, para jamaah sekalian, kemudian datang menghadap Rasulullah di hadapan para sahabat ketika itu. Ditanya oleh Rasulullah, "Ya Umma Alqamah, kaifa kana halu Alqamah?" Wahai ibu Alqamah, mohon maaf, tentunya orang tua itu lebih tahu kondisi keadaan anaknya sebelum hari ini. Apa yang dulu pernah ia lakukan terhadap wahai ibu? Apa yang sering dia lakukan semasa dia sehatnya wahai ibu? Ya Rasulullah, kana yusalli, kana yasumu, wa yatasaddaqu, wa kana fa'ilan lil khair. Kata seorang ibu, ya Rasulullah, ini Alqamah dia rajin puasa. Puasanya rajin. Apalagi puasa bulan suci Ramadan merupakan kewajiban yang enggak bakal dia lolos. Pasti dia puasa bulan Ramadan. Puasa-puasa sunnahnya ya Rasulullah dikerjakan, puasa Seninnya, puasa Kamisnya. Puasa sunnah-sunnah yang lainnya pun dilakukan oleh Alqamah ya Rasulullah. Wa yatasaddaqu ya Rasulullah. Dia juga terkenal dengan orang yang dermawan ya Rasulullah. Saya mendengar, saya melihat dengan mata kepala saya ya Rasulullah. Dia banyak membantu orang-orang yang kesusahan ya Rasulullah. Wa kana fa'ilan lil khair. Ya Rasul, Alqamah ini rajin membaca Al-Quran ya Rasulullah. Rajin melakukan kebaikan, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu rajinnya Rasulullah. Walakinni sakhitatun alaih. Tapi ya Rasulullah, di hatiku ada yang mengganjal, ada yang membuatku amarah, ada yang membuatku tidak senang, ada yang membuatku tidak redha kepada perlakuan Alqamah ini ya Rasulullah. Allah. Ternyata para jamaah sekalian, ini ibunya sakit hati dibuat oleh Alqamah ketika itu. Lantas kata Rasulullah, wahai ibu, apakah engkau redha dengan Alqamah ini? Ya Rasul, sakit hati saya dibuatnya ya Rasulullah. Wa kana yu'thiru zawjatahu ala ummihi ya Rasulullah. Dia lebih memperhatikan keadaan istrinya ketimbang keadaan ibunya ya Rasulullah. Aku sakit-sakit ya Rasulullah, aku susah payah ya Rasulullah, aku tergeletak dalam keadaan lemas, aku tergeletak dalam keadaan susah, dalam keadaan letih ya Rasulullah. Tapi anakku tidak mau datang untuk menjengukku ya Rasulullah. Dia lebih peduli kepada istrinya tercinta ya Rasulullah ketimbang aku. Dia lupa akan jasa-jasaku ya Rasulullah. Lantas apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Tolong para sahabat, kumpulkan kayu bakar.
Apa yang kau akan lakukan ya Rasulullah? Kata sebagian para sahabat, aku ingin membakar ini Alqamah. Tapi Masya Allah, kasih sayang seorang ibu, para jamaah sekalian. Itu ibunya langsung mengatakan, la taf'al dzalika ya Rasulullah. La taf'al bi waladi wa thamarati fuadi ya Rasulullah. Jangan engkau lakukan hal ini kepada pelipur laraku, kepada putraku, kepada anakku, kepada buah hatiku ya Rasulullah. Jangan kau lakukan ini ya Rasulullah. Jangan kau bakar anakku ya Rasulullah. Sekalipun aku memang marah kepada anakku ya Rasulullah. Apa jawaban daripada Rasulullah? Ya ummah, inna azaballah asyaddu. Wahai ibu, sesungguhnya azab yang akan menimpa Alqamah di negeri akhirat sana tentunya lebih dahsyat daripada api yang berada di alam dunia yang aku bakar ini Alqamah. Inna Allah subhanahu wa ta'ala la yarda illa biridaki. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan redho kepada Alqamah melainkan ada redhonya di dalam dirimu wahai ibu. Kalau engkau tidak redho wahai ibu terhadap anakmu, terhadap putramu, jangan harap Allah subhanahu wa ta'ala akan redho kepada Alqamah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima salatnya. Lam yatakabbalillah salatahu wa siyamahu wa sadaqatahu ma dumti sakhitatan alaih. Kata Rasulullah, para jamaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima puasanya. Allah ta'ala tidak akan menerima salatnya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima sedekah Alqamah selama engkau masih murka kepada putramu wahai ibu. Allah. Murkanya seorang ibu tidak akan dapat diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala semua rangkaian ibadah si anak, para jamaah sekalian. Lalu bagaimana keadaan ibu? Apakah engkau redha? Ya Rasulullah, ushhidullah wa ushhiduka qad ghafartu lahu. Ya Rasulullah, aku angkat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rasulullah, aku angkat engkau sebagai saksi pada hari ini, pada saat ini, pada detik ini. Aku telah redha dengan anakku ya Rasulullah. Biarkan itu sudah berlalu ya Rasulullah. Tapi aku sebagai ibu tetap aku redha. Aku ikhlas dengan apa yang telah diperbuat oleh anakku. Ketika ibunya telah redha, para jamaah sekalian, Rasulullah menyampari Alqamah untuk mentalkinkan Alqamah. Ya Alqamah, qul la ilaha illallah. Ya Alqamah, la ilaha illallah. Baca ya Alqamah, la ilaha illallah. Ketika itu dengan sebab sudah mendapatkan ridha orang tuanya, keikhlasan orang tuanya, barulah Alqamah dapat mengucapkan la ilaha illallah. Subhanallah. Kemudian Alqamah dimandikan, Pak. Kemudian Alqamah dikafani, Pak. Kemudian Alqamah disolati, Ibu. Kemudian Alqamah dikubur, para jamaah sekalian. Setelah dikubur, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat ujangannya kepada para sahabat ketika itu semuanya. Ya ma'asyiral muhajirin wal ansar. Wahai sekalian kaum muhajirin wal ansar, man faddala zawjatahu ala ummihi lam yaqbalillah sarfan wala adlan. Wahai kaum muhajirin wal ansar, siapa orang yang mengutamakan istrinya ketimbang ibunya. Ini bukan, mohon maaf, jangan salah paham kita. Bukan berarti kita nggak boleh memperhatikan istri. Silahkan memperhatikan istri, merupakan kewajiban seorang suami. Tapi ingat, jangan sampai lupa bahwa kita ini masih memiliki orang tua, para jamaah sekalian. Suami taat sama ibunya. Seorang istri haruslah taat kepada suaminya, para jamaah sekalian. Coba kita lihat ibu kita, para jamaah sekalian yang masih hidup. Bagaimana dengan sahurnya? Apakah dia makan enak? Ya Allah, saya sekarang makan enak ya Rasulullah, ya Allah. Apakah ibu saya pada hari ini makan enak? Ya Allah, saya hari ini berbuka dengan makanan-makanan yang nikmat, makanan-makanan yang lezat, ya Allah.
apakah ibu saya pada hari ini berbuka dengan makanan-makanan yang nikmat, yang lezat seperti saya, ya Allah? Coba para jamaah sekalian, kita perhatikan kedua orang tua kita, para jamaah sekalian. Kalau kita tidak mau memperhatikan kedua orang tua kita, kata Rasulullah, jangan harap Allah Subhanahu wa taala dapat menerima ibadah yang sunnah maupun ibadah yang wajib. Oleh karena itu, mari sekalian para jamaah sekalian, kita yang masih ada orang tua kita datangi, apalagi nanti hari raya Idul Fitri. Enggak bisa kita seminggu sekali, 2 minggu sekali, sebulan sekali, tidak bisa 1 tahun sekali kita tenoki ibu kita, para jamaah sekali. Karena mereka menanti-nanti kita. Insya Allah kalau kita mendapatkan redoknya orang tua kita, hidup kita tidak akan sulit, para jamaah sekalian, bahkan penuh dengan keberkahan. Boleh kita minta kepada doa kepada para kiai, kepada para habaib, silahkan saja kita minta doa kepada para guru-guru, tapi ingat di rumah kita ada seorang manusia yang berkeramat, yang bila mana dia mengangkat tangan seraya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pintu langit akan terbuka untuknya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa lagi kalau bukan ibu kita, para jamaah sekalian. Bagi orang yang telah meninggal dunia, orang tuanya tetap masih ada harapan untuk kita dapat berbakti. Kita doakan kedua orang tua kita. Kita ziarahi kuburnya. Kita doakan Rabbing firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Oleh karena itu para jamaah sekalian, mari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kalau ketika kita memiliki anak kita juga berbakti kepada ayah dan bundanya, dan insyaallah kita semua diberikan panjang umur, sehat wal afiah oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.